Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf Al-Ghazi dari Teknik Geologi 2021 Universitas Sriwijaya dengan asisten M. Fadli As-Siddiqi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai protozoa dan foraminifera bentonik besar. Baiklah, yang pertama, protozoa. Pengertian protozoa. Protozoa berasal dari kata proton yang berarti awal dan zoon yang berarti binatang. Protozoa merupakan organisme mikroskopis yang memiliki satu sel. Bentuk selnya adalah cairan pekat yang biasa disebut dengan protoplasma. Protozoa mendapatkan makanannya dengan beberapa cara. Cara yang paling umum adalah menangkap, menelan makanan kemudian mengasimilasinya. Pada beberapa spesies yang lebih maju, mereka menelan melalui suatu bagian yang berfungsi sebagai mulut, disebut dengan citostom. Selanjutnya yaitu karakteristik dari protozoa. Antara lain, monoseluler, ukuran 2 mm sampai dengan 75 mm, belum memiliki pembagian sistem organik, dapat bertahan hidup di segala habitat, dan ada yang bersifat parasit, golongan tumbuhan dan binatang. Hidup secara soliter maupun koloni, umumnya heterotrof, tidak memiliki dinding sel, dan ada pergantian generasi dalam perkembangbiakannya. Selanjutnya, klasifikasi dari protozoa. Protozoa diklasifikasikan berdasarkan alat geraknya, terbagi atas 4, yaitu Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Yang pertama yaitu Rhizopoda. Rhizopoda atau Sarcodina merupakan protozoa yang dapat merubah bentuk tubuhnya untuk membentuk pseudopodia atau kaki semu yang berfungsi sebagai alat gerak semu maupun untuk menangkap makanan. Pada beberapa ordo dilengkapi dengan cangkang. Kelompok yang mendapat perhatian khusus dari kelas ini adalah foraminifera dan radiolaria. Rhizopoda dapat dijumpai di air tawar maupun air laut. Beberapa hidup soliter dan beberapa hidup berkoloni. Rhizopoda sering terfosilkan dalam jumlah yang sangat besar dalam batuan sedimen. Berikut adalah contoh dari kelas Rhizopoda, yaitu Intamuba gingivalis. Selanjutnya akan dibahas mengenai Ciliata. Ciliata merupakan protozoa yang bergerak dengan menggunakan cilia atau rambut getar. Ciliata sebagian besar memiliki ukuran mikroskopis, tetapi ada pula spesies terbesar di mana berukuran 3 mm, sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang atau megaskopis. Tubuh Ciliata diperkuat oleh perikel, yaitu lapisan luar yang disusun oleh sitoplasma padat, hidup di segala habitat air, dan dapat meninggalkan jejak sebagai fosil. Berikut adalah contoh dari Ciliata, yaitu Paramecium sp. Selanjutnya Flagellata. Flagellata merupakan protozoa yang bersifat parasit dan hidup secara bebas, memiliki alat gerak berupa flagel, yaitu cambuk getar, yang terdiri atas satu atau beberapa flagel. Tubuh Flagellata biasanya tidak dilindungi oleh cangkang, hidup secara baik di air tawar maupun di air laut. Kemudian yang terakhir adalah Sporozoa. Sporozoa merupakan protozoa yang tidak memiliki alat gerak dan hidup sebagai parasit. Hanya sedikit yang bisa bergerak dengan menggunakan pseudopodia. Sporozoa tidak memiliki rangka sehingga sulit untuk terawetkan. Juga merupakan golongan yang merupakan jamur, menyerupai jamur yang disebut dengan sporozoan karena dalam tahap tertentu dalam hidupnya dapat membentuk sejenis spora. Contohnya adalah Plasmodium sp. Berikutnya akan kita bahas mengenai foraminifera bentonik besar. Foraminifera merupakan makhluk hidup yang secara taksonomi berada di bawah kingdom Protista, filum Sarcomastigophora, subfilum Sarcodina, superkelas Rhizopoda, kelas Granuloreticulaceae, dan ordo Foraminifera. Foraminifera berdasarkan cara hidupnya dibagi menjadi dua, yaitu foraminifera plankton dan bentonik. Istilah foram besar diberikan untuk golongan foram bentos yang memiliki ukuran relatif besar, jumlah kamar yang relatif banyak, dan struktur dalam yang kompleks. Umumnya, foram besar banyak dijumpai pada batuan karbonat, khususnya batu gamping terumbu, dan biasanya berasosiasi dengan alga yang menghasilkan CaCO3 untuk tes foram itu sendiri. Pada foraminifera bentonik besar, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu zonasi CD, dan nanti kita akan membahas mengenai klasifikasinya. Yang pertama,
Zona CCD. Pada foraminifera bentonik dikenal istilah CCD, yaitu Carbonate Compensation Depth, yang memiliki pengertian batasan suatu batuan karbonat dapat terlalut pada lingkungan laut pada perairan Samudra Pasifik kedalamannya 4.200 sampai dengan 4.500 meter. Pada perairan Samudra Atlantik, kedalaman CCD berkisar pada kedalaman 5.000 meter. Untuk perairan Samudra Hindia, kedalamannya berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Selanjutnya masuk ke dalam klasifikasi dari foraminifera bentonik besar. Yang pertama, yaitu famili Discocyclidae dengan genus Actinoclina, yaitu nampak dengan ciri-ciri kenampakan luar bulat, tidak berbentuk bintang, dijumpai rusak-rusak yang memancar. Yang kedua, genus Asterocyclina dengan kenampakan luar seperti bintang poligonal, dijumpai rusak-rusak radier. Yang ketiga yaitu genus Discocyclina dengan kenampakan luar merupakan lensa, kadang bengkok menyerupai lensa, kadang bengkok menyerupai pelana, kelilingnya bulat dengan atau tanpa tonggak-tonggak. Contoh dari genus Asterocyclina yaitu Asterocyclina aster. Selanjutnya akan kita bahas mengenai klasifikasi foraminifera bentonik besar yang kedua, yaitu famili Samericinidae. Famili Samerinidae memiliki genus Aslina dengan kenampakan luar pipih atau lentikuler diskoidal. Tes besar berukuran 2 sampai dengan 50 mm, dijumpai tonggak-tonggak. Yang kedua, genus Cyclocipheus dengan kenampakan luar seperti lensa dan kamar sekunder yang siku-siku terlihat dari luar. Yang ketiga, genus Numulites, yaitu kenampakan luar seperti lensa, terputar secara planis spiral, hanya putaran terluat yang terlihat, pada umumnya licin. Contohnya yaitu Asilina depressa. Selanjutnya famili Alveolinellidae dengan genus yang pertama Alveolina, kenampakan luar berbentuk telur atau slips, yaitu fusiform, panjang kurang lebih 1 cm. Yang kedua genus Alveolinella dengan bentuk sama dengan Alveolina, panjang subumnya 0,5 sampai dengan 1,5 cm, serta ada satu kanal atau presepta. Celah-celahnya tersusun menjadi 3 baris dan tersusun bergantian, tetapi sambung menyambung. Contohnya adalah Alveolina oblonga, terlihat pada PowerPoint. Selanjutnya kita akan bahas mengenai famili Myoxinidae. Yang pertama dengan genus Myogypsian, kenampakan luar terbentuk segitiga, lonjong hingga bulat, kadang seperti bintang atau poligonal. Permukaan papiliat sering dijumpai tonggak. Kemudian genus Myogypsinoides dengan kenampakan luar terbentuk segitiga, lonjong dan kulit luarnya datar. Contohnya Myogypsina mexicana. Selanjutnya famili Calcarinidae. Dengan yang pertama genus Biplanispira dengan kenampakan luar pipih hingga seperti lensa, diskoidal, hampir bilateral simetri dengan atau tanpa tonggak. Kedua, genus Pelatispira dengan kenampakan luar seperti lensa atau lentikuler dan bulat sering dijumpai tonggak. Selanjutnya famili Orbitoididae yang memiliki genus Lepidocyclina. Kenampakan seperti lensa atau lentikuler, pipih cembung, diskoidal, permukaan tes papilat dan halus reticulate. Pinggirnya bisa bulat, kadang seperti batang atau poligonal. Kemudian, apa saja kegunaan dari foraminifera bentonik besar? Kegunaan foraminifera bentonik besar dalam geologi yaitu yang pertama, untuk menentukan umur relatif batuan sedimen, dan kedua, untuk menentukan lingkungan pengendapan batuan sedimen. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.